Checking. Enggak hidup ini mas? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita puja serta puji nama Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang terbaik. Menggunakan kalimat yang terbaik, alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan kepada kita, memudahkan kita untuk melanjutkan fungsi tujuan penciptaannya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua rentetan ibadah yang dikerjakan oleh Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Yang pertama, karena ini masih bulan Syawal ya, saya menyampaikan kepada Yayasan Al-Ikhlas atau DKM Masjid Al-Ikhlas, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana wa iyyakum minal a'idin wal faizin maqbulin. Semoga Allah menerima ibadah puasanya Bapak Ibu dan seluruh rentetan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan kembali Allah menjadikan kita kepada fitrah yang benar, fitrahnya ahli surga. Karena Nabi Adam itu awalnya di surga, lalu ada kesalahan, lalu bertobat balik ke surga. Jadi fitrahnya adalah ahli surga. Kemudian yang nomor 2, ini oleh-oleh waktu saya umroh di bulan suci Ramadan. Saya landing di Madinah itu, maka presidennya Iran itu pas dibom itu gitu ya. Sampai hari ini perang itu. Dan waktu itu ya istri dan keluarga besarnya saya pasti khawatir dengan keadaannya kita. Yang tidak pernah nanya kabar saya itu cuma Pak Adib aja. Yang lainnya sih pada bertanya gimana kabarnya Ustadz. Artinya yang bertanya itu berarti mereka punya pemikiran kalau Ustadznya sedang ada di Mekah, aman apa tidak aman, kira-kira begitu. Tapi Pak Adib nggak nanya sama saya sama sekali. Sampai sekarang Pak Adib tuh nggak nanya saya. Cuma nyuruh ngaji aja Pak Adib pokoknya. Besok ngaji gitu. Ya bagus sih. Bapak Ibu, perang itu hari ini menurut saya menjadikan banyak perhatian di dunia, seluruh dunia bahkan. Karena perang ini sudah berlangsung lama, hampir 1 bulan lebih kan itu Bapak Ibu ya. Dan Masya Allah kejadiannya luar biasa. Indonesia tinggal muhasabah, posisinya ada di mana gitu, di tengah perang itu, di tengah kecanggihan teknologi, di tengah modernisasi alutsista yang ada. Indonesia ada di mana gitu, biar Bapak Ibu yang saat ini menjadi pemangku negara misalnya ikut rembuk lah, urun rembuk negara ini mau sampai di mana gridnya, kira-kira begitu. Yang nomor 2, saya dan Bapak Ibu ini sama-sama sering ke masjid, ya rajin ke masjid gitu ya. Yang orang kalau sudah pergi ke masjid itu yang disuruh adalah membangun kekuatan ukhuwah Islam, dakwah, insan, itu pasti dari masjid itu. Ya pada saat saudara-saudaranya Bapak Ibu yang sering ke masjid juga, yang punya masjid itu kemudian terbunuh, terusir, tertindas, tergenosida kalau bahasa kita begitu. Bapak Ibu posisinya sudah ada di mana? Apakah dari dulu sampai hari ini kita hanya sekedar berdoa, mengutuk, mengecam, terus nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya? Maka mari kita mengambil ilmu gitu ya, daripada uangnya masjid nganggur. Pesan saya kalau ada uang miliaran di masjid ini dipakai buat bikin drone atau rudal itu lebih bagus menurut saya. Ya, daripada nggak ngapa-ngapain.
toh nggak terhormat juga kita gitu ya. Mau jawab apa nanti? Mereka umat Muhammad, Bapak Ibu juga umat Muhammad, tapi nggak ada apa ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma ngaji gitu misalnya. Wah ini turunnya udah sampai situ nih gitu. Jaraknya sudah antar benua gitu ya. Terus kita mau ngapain gitu ya. Nah, jadi tolong dikurangi ribut-ribut internalnya Bapak Ibu. Kalau mau ribut ya yang musuhnya udah jelas saja gitu ya. Terus silahkan merenungkan gitu. Bahwa ini ribut kayaknya nggak perlu gitu. Ribut antar DKM, jamaah itu sangat tidak perlu. Jadi ngabisin energi dan kita nggak concern sama yang mau diributin itu apa gitu ya. Yang sudah pasti ribut kan sudah ada, terang-terangan bahkan mereka ribut gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya ini kan sudah musim haji. Semoga Bapak Ibu yang sudah manasik mulai dari sebelum puasa dan pastinya hari ini sudah dilanjutkan manasik hajinya, tetap optimis semoga hajinya tetap berangkat gitu ya. Karena menurut informasinya Kemenhaj tanggal 22 April ini reguler akan mulai diterbangkan. Dan semoga tidak ada halangan. Karena ini kalau ada halangan, dalam tanda kutip halangan itu ini ya, ya mungkin perangnya tambah hebat dan lain sebagainya gitu. Ya sudah, insya Allah tambah nggak karuan Bapak Ibu. Tambah nggak karuan itu artinya apa ya? Ya kehidupannya kita akan nggak karuan. Nggak karuan itu artinya entah BBM-nya yang lompat, entah tidak ada, kan pasti nggak karuan itu. Setidaknya ngaji pasti libur, kan gitu ya. Kalau itu semakin tidak karuan, ya semoga yang sudah manasik dan sudah hampir selesai gitu ya, rajin-rajin baca doa sambil bertawakal, semoga jadi pergi haji gitu ya. Lah yang belum pernah pergi haji gitu ya, ya seyogyanya semakin takut, semakin khawatir bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar gitu. Nabi pernah bersabda kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hendak pergi haji itu tolong disegerakan. Karena tidak ada salah satu di antara Bapak Ibu yang akan menghalangi Bapak Ibu untuk tidak bisa pergi haji. Jadi kalau 2021 2022 Bapak Ibu hajinya libur itu karena corona gitu ya. Kalau besok ini libur karena perang, besok lagi libur karena apa, itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Maka Bapak Ibu silahkan mengambil banyak pelajaran dari peristiwa 1 bulan atau hampir 2 bulan ya, Ramadan sampai ke Syawal ini. Semoga peristiwa-peristiwa itu menggugah kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ya membaca, merenung, memikirkan. Akhirnya kita bisa ngambil peran sebagai khalifahnya itu ada di mana gitu. Karena Bapak Ibu diciptakan itu sebagai khalifah, pengelola, penjaga, pengembang, kan begitu Bapak Ibu. Namanya khalifah. Sehingga itu baru menjadi tujuan benarnya Bapak Ibu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu informasi kegiatan. Saya sendiri akan pergi haji tanggal 18 Mei. Lengkap dengan istri saya. Jadi istri saya jamaahnya, saya pembimbingnya. Jadi apa ya, itu kenikmatan ya, saya bimbing istri saya bimbing, kira-kira begitu ya. Semoga hajinya jadi gitu Bapak ya, karena manasiknya sudah 6 kali, tinggal 2 kali lagi. Hari ini nanti praktek di Islamic Center, tanggal 19 berikutnya adalah 19-20 adalah penutupan. Jadi finalisasi tentang pergerakan jamaah haji travel kami, jumlahnya 219 orang. Ya biasalah itu 5 bis dan hampir tiap tahun lah ya 5 sampai 8 bis itu travel kita seperti itu. Baik. Ngaji kita hari ini bab yang ke-7 tentang firman Allah. Maka adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, tapi sudah beberapa bab yang kita baca. Ini bagian yang ke-5-nya. Bagaimana pertanyaan waktu Bapak Ibu ada di hadapan Allah. Ini sifatnya ya. Nanyanya bagaimana? Hada kulluhu haya'u minallahi azza wa jalla. Ini semua adalah bagian dari sifat malunya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena harus ditanya satu-satu. Yang ditanya itu apanya ya Bapak Ibu ya?
kegiatannya Bapak Ibu, aktivitasnya Bapak Ibu. Fayaqulu al-jabbaru jalla jalaluh abdi fayaqulu labbaik rabbi wa sa'daik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Bapak Ibu, wahai hambaku. Maka Bapak Ibu mengatakan labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu, ya kan? Memang Allah itu kalau ngundang Bapak Ibu harus wajib jawab labbaik. Dipanggil azan labbaik. Dipanggil haji labbaik. Dipanggil mati labbaik. Kan tiga-tiganya Bapak Ibu sudah hadir lah ya, labbaik. Panggilan yang keempat nanti di akhirat. Wahai hambaku, labbaika rabbi wa sa'daik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, wa sa'daika, dan bergembira ketika diundang olehmu. Fayaqul, maka Allah berfirman, irfa' ra'sak ata'rifu dzambaka haza. Angkatlah kepalamu. Apakah engkau mengenali, apakah engkau tahu dosamu ini? Fayaqulu, maka Bapak Ibu mengatakan, maulaya wa sayyidi wa izzatika wa jalalika inni la'arifuhu. Wahai Allah, wahai Tuhanku, wahai Sayyidku, demi keagunganmu dan kemuliaanmu, sesungguhnya aku mengetahuinya. Fayaqulu abdi atadkuru yawma kada wa kada fi mawdi'i kada wa kada anta ala hadha dzam. Fayaqulu na'am wa izzatika wa jalali. Pertanyaannya Allah selanjutnya adalah, apakah engkau wahai hambaku ingat hari ini, jam ini, di tempat ini, seperti ini engkau melakukan dosa ini. Jadi pertanyaannya itu apa ya? Banyak sekali itu datanya, Pak Ibu. Tempatnya, jamnya, harinya, posisinya, sama siapa. Kan sekarang kalau kita berkegiatan pasti itu ada itu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu tuh biasanya nanti kalau sudah mau meninggal dunia itu memorinya itu diingatkan sama yang dulu gitu loh. Oh dulu saya begini, dulu saya begini. Pengalaman beberapa orang ya, termasuk mertua saya gitu. Waktu sudah sedang sakit itu ingat, oh ada utang 1.500.000 sama pedagang beras ya. Jadi yang dulu itu bisa ingat semua itu. Akhirnya kenapa kalau ada orang sakit tuh yang ada cuman air mata aja gitu. Ditengok air mata, ini air mata, karena dia diingatkan gitu. Dan dia harus bertobat waktu itu, harus minta maaf pada waktu itu. Sebelum nanti di akhirat ditanya oleh Allah, ini gimana nih dosa yang kayak gini. Sambil Bapak Ibu memastikan bahwa Bapak Ibu itu wajib menjawab itu. Benar, iya, dengan ini pasti. Nah, itu pertanyaan seperti itu. Maka Bapak Ibu mengatakan apa? Naam, betul katanya. Fayaqulu lahu al-jabbar jalla jalaluhu abdi innaka idza akhfaita dzalika minal khalaiq laqad alimtu. Wahai hambaku, sesungguhnya jika engkau menyembunyikan dosamu itu dari semua makhluk, laqad alimtu anni kuntu muttali'an alaik. Sungguh aku telah mengetahuinya dan aku telah menampakkan dosamu itu kepada dirimu. Senang tidak senang Bapak Ibu itu nanti akan sendiri itu. Waktu sendiri itu Allah akan memunculkan dosanya Bapak Ibu. Begini. Nah, coba Bapak Ibu ingat-ingatlah. Maka mari kita belajar, Allah itu maha mengetahui dan maha melihat, maha mencatat. Kalau dalam bahasa surat Al-Infitar itu kan gini ya. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Itu nasihat. Ya, orang-orang yang baik itu dia pasti akan mendapatkan banyak kenikmatan. Siapa itu al-abrar? Al-abrar itu adalah nama yang diberikan oleh Allah buat orang-orang yang berbuat baik kepada bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka. Jadi Bapak Ibu kalau pengen nyari gelar orang abrar terbaik gitu ya, itu sertifikatnya itu ada di rumahnya kita gitu. Jadi baiklah di rumah kita. Jadi bukan baik di luar rumah kita. Jadi kalau mulainya dari rumah baik, maka keluarnya itu baik. Kalau di rumahnya itu keren,
Nah, itu disebutnya abror. Jadi baik kepada orang tua dan anak-anaknya. Lah, karena Allah yang akan menampakkan, jangan sampai Bapak Ibu waktu dinampakkan dosanya itu ndak mau sadar gitu, ndak mau tahu gitu, oh bahwa ini tuh dosa gitu. Maka bersyukurlah kepada Bapak Ibu yang kalau dulu banyak ada salah, keliru, maksiat gitu ya, kemudian dia bisa berhenti, berganti suasana, nah, gitu ya. Berganti suasana itu artinya apa? Dia berganti tempat, berganti pekerjaan, berganti kegiatan, berganti aktivitas yang dulunya nggak baik jadi baik. Gitu. Nah, itu sebenarnya momentumnya ada di Ramadan, merubah yang jelek menjadi baik itu ada di Ramadan. Maka kembali kepada fitrah itu sebenarnya adalah fitrah Bapak Ibu sebagai hamba yang terbaik, hamba yang suci fitrahnya. Hamba yang tidak ternodai, terkotori oleh zambun-zambun itu loh, kan sudah dibersihkan lewat puasa gitu. Maka muncullah orang-orang yang kemudian bertakwa setelah mereka mengerjakan siam qiyam waktu Ramadan itu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Amma istahyaitu minni, apakah engkau tidak malu kepada saya? Oh, maaf, satu kalimat kelewat. Fayaqul bala ya sayyidi wa maulaya, betul ya Allah, wa izzatika wa jalalika laqad alimtu dzalik, aku sudah tahu itu bahwa dosa ini sudah engkau nampakkan untuk saya walaupun saya sembunyikan kepada semua makhluknya. Maka itu butuh sendiri Bapak Ibu. Jadi saya kalau hal-hal yang kecil gini itu ya, saya nikmati gitu Bapak Ibu. Berkali-kali kita pergi ke Arafah misalnya gitu ya. Ya kita pikirkan aja tuh Arafah. Oh ya, diundang. Ngapain sih ke Arafah? Ya intinya ngikutin Nabi Adam udah. Oh, Nabi Adam itu awalnya di surga, tiba-tiba ada melanggar, zalim gitu ya. Lalu dia bertobat, tobatnya diterima, balik ke surga, udah begitu. Kita misalnya hidup 1 tahun gitu ya, dosanya banyak. Ya udah ditulis aja tuh 1 tahun, pergi ke Arafah. Bertobatlah di Arafah itu. Lalu tobatnya diterima. Kembali lagi lah ke surga. Balik lagi itu ke Indonesia. Dosa lagi, tahun depan haji lagi. Udah begitu. Yang jadi masalah ini kan kalau nggak tiap tahun pergi haji, dosanya banyak, hajinya kagak. Numpuk akhirnya tuh bertonton-tonton, dosa semua itu. Ya semoga sebelum meninggal dikasih kesempatan pergi ke Arafah. Kalau nggak pergi ke Arafah juga, ya habis dosanya banyak pergi ke masjid, bertobat dan lain-lain. Kalau nggak pergi ke masjid juga ya mungkin bisa pakai puasa lah, karena puasa kan menghapuskan dosa juga. Kalau nggak mau puasa ya sholat 5 waktu lah. Sholat 5 waktu juga menghapuskan dosa juga. Cuman ini dosa yang ada hubungannya sama Allah. Lah kalau dosanya ngutang, ngebohong, menipu, kan nggak bisa selesai dengan haji. Wajib dibayar dan lain sebagainya. Begitu. Maka dosa itu sepengetahuan saya menurut Nabi Muhammad kan ada 2 tau Bapak Ibu. Bahwa dosa itu Bapak Ibu itu mahaka fi qalbika wa karihta biha ayyurafa bihan nas. Yang namanya dosa itu adalah apa yang membuat hatinya Bapak Ibu gelisah. Itu namanya dosa itu. Lalu yang nomor 2, dosa itu Bapak Ibu tidak mau diketahui oleh orang lain. Jadi tersembunyi gitu Bapak Ibu. Tersembunyi. Lah karena dosa itu rata-rata Bapak Ibu ya, mungkin dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi kan gitu ya. Maka yang tahu hanya dia saja itu. Pada saat dia mengerjakan itu Allah tidak mencatat, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat sehingga dia bisa mengerjakan. Nah, dosa-dosa itu Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu sadar bahwa itu dosa gitu ya. Terus dikerjakan dengan pede banget gitu ya. Ya nanti kita maaf lah, nanti kita ini, nanti kita itu gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu nyuruh Bapak Ibu untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Tapi kenapa kita berbuat dosa? Maka pertanyaan selanjutnya dari Allah adalah setelah dia tahu semuanya, dia jawab bala sayyidi wa maulaya amma istahyaitu minni. Apakah kamu
Nggak malu sama saya katanya. Apa kamu tidak pakai wuh dengan saya? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok malu? Saya menciptakan kamu tuh loh susah payah gitu. Saya menjadikan kamu sampai seperti itu loh susah payah juga gitu. Masa cuman dosa aja yang dikerjakan gitu loh. Mana amal solehnya? Nah itu yang ditanyakan. Amar raqibatini, bukankah aku selalu mendampingi dirimu katanya. Terus kamu bisa melanggar dosa itu. Jadi kalau bahasanya apa Bapak Ibu? Bahasanya Al-Quran itu kan innallaha ma'ana. Allah itu kan bersama Bapak Ibu. Innallaha ma'akum. Kebersamaan yang dimaksud di sini adalah kebersamaan dalam arti sifat Bapak Ibu, bukan zatnya. Ya sama dengan Bapak Ibu membaca hadis Nabi yang Nabi pernah ceramah sama Ibnu Abbas itu ya, ihfadillah yahfadukallah, ihfadillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah menjaga dirimu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu ada di hadapanmu. Ini kan hadis panjang yang kalau diterjemahkan, kalau Bapak Ibu itu menjaga sholat, zakat, puasa, haji, maka Allah akan menjaga Bapak, istri, anak, rumah, pekerjaan, badan, fisik. Itu dijaga juga oleh Allah. Bentuknya apa dijaga itu? Ya sehat, ya kuat, ya semangat. Itu kan. Terus Bapak Ibu jagalah Allah. Niscaya Allah akan selalu ada di hadapan Bapak Ibu. Maksudnya apa? Allah itu akan selalu membersamai Bapak Ibu, menolong Bapak Ibu, menyelesaikan urusannya Bapak Ibu. Gitu. Maka sholat. Jadi kalau sholatnya rapi, maka Islam tegak di muka bumi. Itu. Iran itu nggak penting. Yang penting itu Islamnya tetap tegak berdiri. Nah itu kata-kata Iran tuh begitu. Jadi kami berperang bukan untuk Iran. Iran nggak terlalu. Yang penting adalah Islamnya tetap tegak berdiri. Jadi bukan direndahkan, bukan dihinakan, apalagi nggak ada apa-apanya. Lah kalau nggak ada apa-apanya terus siapa yang mau berdiri bela kan gitu, Bapak Ibu. Dah. Semoga Bapak Ibu sudah mulai malu ya. Malu kalau melakukan dosa di usia kita yang sudah masuk 30 tahun ke atas. Apalagi sudah 50 tahun ke atas. Kok masih dosa gitu. Apalagi sudah 60 tahun. Kok masih bisa dosa tuh. Apalagi 70 tahun kok masih bisa dosa. Jadi maka alhamdulillah masjid ini sudah ada akses pakai kursi roda ya untuk ke masjid gitu ya. Karena mereka yang 70 80 tahun itu juga butuh masjid tuh. Jadi jangan nggak dikasih akses, kasihlah akses buat mereka yang pakai kursi roda gitu. Karena justru mereka lah yang akan membutuhkan kalimat-kalimat ini untuk mengakui pertobatan dan lain sebagainya. Amma alimtu anna muraji'uka ilayya, bukankah kamu tahu bahwa kamu itu akan kembali kepada saya? Malu. Allah membersamai. Bapak Ibu juga tahu bahkan balik kepada Allah. Gampang kan Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu pasti pulang ke hadapan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, begitu. Maka waktu kita pulang itu ngapain gitu loh? Bawa apa? Kan itu aja toh Bapak Ibu. Makanya sebelum ditanya sedetail ini, Bapak Ibu lebih baik ngaku aja. Ngakunya yang pakai tadi lah, astagfirullahalazim min jami'il ma'asi waz-zunubi. Kan gitu kalimatnya ya. Saya minta ampun ya Allah atas semua maksiat, dosa. Fa innaka antal ghafurur rahim. Itu kan pengakuan ya, Pak. Jadi istighfarnya itu untuk permohonan maaf atas dosa-dosa yang kita kerjakan kepada Allah. Ya kalau mau dirinci lagi ya dihitung aja Pak Bu. Mata buat apa? Kan gitu tuh kalau dirinci ya. Mulut buat apa? Pendengaran bagaimana? Hidung. Nah, itu bisa dirinci itu Pak Bu. Karena waktu Nabi Ibrahim itu diuji Pak Bu. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahuna, itu kan
Ibnu Abbas menyatakan ada 30 ujiannya Nabi Ibrahim itu. 30 itu dibagi-bagi itu. 10 ada di mulut, 10 ada di tangan, 10 ada di mata, itu dibagi-bagi itu. Ada lagi yang menyatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat haji, ujian waktu hajinya Ibrahim. Harus meninggalkan istri, anak, kayak gitu-gitu kan. Tapi Ibrahim itu sempurna gitu. Artinya sempurna itu apa? Matanya tidak pernah salah, kakinya nggak pernah keliru, tangannya nggak pernah keliru. Sekarang banyak orang pergi haji, badannya di Mekah, fisiknya ada di Madiun, kan gitu ya. Seperti 2 tahun yang lalu kan ada jamaah haji dari Kediri naik pesawat, baru sampai pertengahan mau turun dari pesawat karena ayamnya belum dikasih makan. Nah itu contohnya kayak gitu. Jadi dia ya jasadnya terbang gitu ya, tapi ruhnya tetap ada di Kediri. Artinya apa? Tidak totalitas. Dia haji tapi tidak jasadan waruhan gitu. Ya semoga Bapak Ibu ngaji seperti ini nih, jasadan waruhan Bapak Ibu ya. Walaupun ngantuk apa, yang penting ruh dan jasadnya itu ngaji, itu bagus. Kalau enggak ya pura-pura ngantuk kayak itu kan malah lebih bagus ya. Pura-pura ngantuk itu bagus. Yang penting jangan sampai duduk di sini ngadep ke saya tapi pikirannya itu sudah bayangin nasi uduk, lontong sayur, empal gentong gitu. Jangan begitu, Ibu. Habis ini kita kan lagi di sini kan, lagi mikirin nanti kalau ditanya bagaimana gitu. Bapak Ibu, kalimat ini nanti tolong dibawa waktu pergi ke Arafah ya. Yang mau pergi haji ini pas ngaji ini cocok. Kenapa cocok Bapak Ibu? Karena Al-Qur'annya nyuruh Bapak Ibu itu biar catatan amalnya Bapak itu diterima tangan kanan gitu loh Bapak. Fa amman utiya kitabahu biyaminih, itu Bapak akan terima catatan itu. Dan sekarang sudah rasionalkan ya di dunia ini. Orang harus absen pakai pinjer gitu-gitu ya. Itu kan dunia rasional. Dan itu akan bisa di print out dan dipertanggungjawabkan. Telatnya berapa menit, datang jam berapa, per detiknya itu terekam gitu loh Pak Ibu. Itu kan dunia canggih gitu. Sekarang Bapak Ibu pernah ngeliatin kuiris ya? Mana ada kuiris di sini kah? Yang bentuknya enggak karuan itu ya. Ketika di scan barcode muncul data kan gitu ya. Semuanya sekarang udah begitu. Hatta roda juga begitu. Ada kuirisnya muncul jalan. Masya Allah tabarakallah itu. Dunia semakin canggih. Semakin canggih. Kemudian apa? Semoga Bapak Ibu sudah tahu ya, pasti akan pulang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wal abdu fi hadza at-taubihu qad alahu al-ghuruq. Hamba pada hari itu dia itu taubih. Taubih itu apa? Ya uring-uringan, menyesali dirinya sendiri. Oh iya ya, tahu begitu saya dulu nggak begini ya, tahu dulu begini dulu. Makanya tadi ada pergeseran. Jadi kalau umur 12 tahun sampai 35 saya masih main bola gitu ya. Ya masuk umur 40 tahun, sekarang saya 50 tahun, ya udah nggak main bola lah, tahu diri gitu ya. Ya, lu ya tahu diri. Jadi jangan sampai yang 60 tahun, 80 tahun kok masih goes itu dari sini sampai ke Bandung, jangan. Tuh nggak tahu diri lah, Pak Ibu. Ya nggak apa-apa goesnya di Bandung, asal sepedanya naik mobil gitu boleh juga sih, Pak Ibu ya. Tapi jangan dari sini ke Bandung, wah saya sehat, kuat. Saya kemarin habis nganterin istri saya ketemu dokter jantung itu. Jadi jantung itu kayak motor katanya. Jadi motor itu kalau dibeli tahun 2010, ya kalau 2030 itu kan berarti sudah 20 tahun motor itu. Nah, mestinya nggak akan sekuat, nggak akan setangguh motor yang masih baru. Kenapa kok motor yang sudah 20 tahun masih bisa jalan? Ya karena dirawat. Nah, jantungnya itu ya perawatannya itu. Akhirnya ini motor yang 20 tahun kalau dinaikin jauh, ya berebet. Apalagi bawa beban berat, tambah berebet. Dia sampai sih ke Bandung, cuman ya alon-alon, kira-kira begitu dah. Fisiknya Bapak Ibu juga sama. Dan jantung itu kan bukan semakin hari, bukan semakin tua, semakin hebat, bukan kan. Terus menurun itu Pak, fungsinya.
kata dokter jantung. Makanya kan yang sering ada pembengkakan ya karena asupan ya karena gula, kolesterol apaan gitu. Nah, tahu diri lah Pak. Ya seusia kita itu yang paling keren ya bergerak kayak Nabi Muhammad aja lah, lari-larian kecil, ya tak jogging, kayak gitulah Pak. Memanah ya jangan, narik busurnya abot sekarang Pak. Renang boleh, ya, karena renangnya orang sarap kejepit itu kan cuma disuruh jalan di dalam kolam ikan, kolam renang ya, kan bukan berarti renang gaya bebas Pak, apalagi gaya dada, ya tenggelam lah insya Allah, ya. Artinya tahu diri lah. Siapa diri kita sampai ada di mana, usia lah penuh saya. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala, kemudian apa? Li antursila bi ila nari ahwanun alayya min hadza taubih. Pada saat orang-orang hamba ini mau dikirimkan ke neraka lebih mudah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Abdi alaysa qad satartuha alayka fid dunya. Bukankah kami, Allah dalam hal ini sudah menutupi kesalahan-kesalahan kamu dulu itu waktu di dunia, enggak nampak gitu loh. Bapak Ibu nih, saya dan Bapak Ibu nih, kalau dosanya muncul di TV itu, saya kan enggak mungkin berani duduk di sini Bapak Ibu. Ini dosanya Mariono ini terus muncul di situ gitu kan, enggak berani lah Bapak Ibu. Ya termasuk dosanya Bapak Ibu kalau tiap hari muncul di print out itu kayak laporan keuangan tuh loh. Mulai dari melek mata sampai mau tidur lagi itu muncul dosanya di situ tiap hari gitu. Enggak beranilah orang itu di sini, malu dia. Makanya ditutupin, enggak dinampakkan, dan ini khusus buat umat Muhammad saja. Karena umatnya Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya Bapak Ibu, itu dosa dulu dinampakkan ke publik. Bahkan cara pertobatannya juga harus muncul ke publik pada waktu itu. Sehingga Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu disuruh rajin-rajin baca akhir surat Al-Baqarah itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Lihat ayatnya, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Lihat ayatnya, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Isran itu adalah dosa berat yang zaman Nabi Musa itu dinampakkan. Jadi Nabi Musa itu dulu kalau ada kaumnya punya dosa, itu cara pertobatannya dimunculkan di rumah. Tembok cat rumahnya, pintu depannya dikasih warna merah. Dosanya kamu mencuri, cara bertobatannya dipotong tangan. Dulu begitu. Pakaian kamu kena najis, wajib digunting. Dulu begitu. Mobil kamu kena najis, wajib digunting. Kalau itu terjadi, ya Bapak Ibu nggak punya apa-apa. Misalnya ya, habis ngedumel sama tetangga gitu ya, mulutnya digunting, nggak repot tuh Bapak Ibu. Tapi semuanya itu sudah nggak berlaku. Isran itu hanya ada untuk umat sebelum Nabi Muhammad. Bapak Ibu itu cuma disuruh bertobat aja. Dosanya ada, kesalahannya banyak, tetapi tidak pernah dimunculkan oleh Allah. Itulah rahmat terbesarnya Allah buat umat Muhammad SAW, sehingga kita semuanya bisa berdiri seperti ini. 50 tahun dia nggak pernah baca Quran, nggak pernah datang ke masjid. Masuk umur 51 dia datang ke masjid, bawa sajadah, pakai baju koko warna putih, bawa sarung. Seakan-akan dia sudah pergi ke masjid mulai dari muda sampai 50 tahun, dan nggak ada yang nanya itu. Kalau Allah mah tahu, pakaian doang bener situ, gitu. Dulu kagak pernah lu. Allah tahu itu. Makanya karena anugerah itu, karena rahmat ditutupinya dosa-dosa itu, sehingga kita bisa berinteraksi dengan yang lain. Dulu kan nggak bisa, malu. Kalau sekarang nih ya Allah, orang udah pakai baju rompi ditahan KPK aja masih biasa aja. Ya. Orang sudah di penjara bangga. Yang menarik di Indonesia itu apa? Sudah pernah di penjara, sudah pernah ada dosanya jelas itu. Itu kalau milih bisa jadi itu loh Bapak Ibu. Itu saja bingung terus itu tuh. Iki sing saya nggak ngerti itu ya kita atau memang kebangetan gitu loh Bapak Ibu. Maka di Indonesia itu serba enak. Jadi salah itu nggak jadi masalah di Indonesia. Dosa itu nggak penting gitu. Nyatanya jadi juga kan gitu.
Jadi hukuman sosial itu kayak nggak terlalu berlaku setelah ditutupin pakai uang. Ya pilih saya tak kasih 100.000. Nah itu yang jadi masalah kan Bapak ya. Nah orang masjidnya denger, yang nggak ke masjid lebih banyak kan gitu. Orang yang masjidnya nggak bisa disuap pakai uang waktu pemilihan misalnya, tapi yang nggak ke masjid kan lebih banyak. Yang nggak denger kayak gini juga lebih banyak gitu ya. Akhirnya jadilah Bapak. Ya sudah, itu resiko lah Bapak. Nah, kemudian apa? Fayaqulu abdi maulaya laqad fa'altu dzalika bi. Fayaqulu jalla jalaluhu abdi wa izzati wa jalali wa majdi wa judi wa karami laqad mahautuha minal qulubil malaikah wa qulubil adamin wa aqaituha baini wa bainak. Bahwa apa? Dosa, kemaksiatan, kerendahan serta kehinaan itu Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan, keagungan, kebaikan sudah menghapuskannya dari hatinya orang-orang atau hamba-hamba ini. Wa abqaituha baini wa bainak, yang sisa hanya antara aku dengan dirimu saja. Hatta ta'lamu ni'mati 'alaika wa ufadilu lidaika fid dunya wal akhirah. Maka Allah itu yang maha baik Bapak Ibu, maha mulia dan maha baik, agung sama Bapak Ibu itu pasti akan memaafkan betul bagi yang mau minta maaf, bagi yang mau bertobat, bagi yang mau menghisap dirinya, bagi orang yang sadar kalau dia itu punya salah, dosa dan lain sebagainya. Jadi ini sifat bagaimana Bapak Ibu nanti akan ditanya di hadapan Allah. Jadi kalau di hadisnya Nabi yang sering Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu tidak pernah bisa bergerak kedua telapak kakinya sebelum menjawab 5 pertanyaan itu. Nah, itu simulasi detailnya seperti ini. Apa kata Nabi? Bapak Ibu ditanya sama Allah, waktu muda umurnya habis buat apa? Pertama kan itu ya, an sababika fima abla. Waktu muda habis buat apa? Muda itu kan berarti 9 sampai 20 tahun, 25 tahun lah, itu muda. Habis buat apa? Mondok, ngapalin Quran, ngaji, gitu. Nah, nanti 25 sampai 50 tahun ya setengah tua. 50 sampai 70 tua. 70 sampai 100 banget tuanya, kan gitu tuh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tolong dihitung-hitung aja itu ya. Saya saat ini sudah masuk tua lah Bapak Ibu, 50 tahun Mei ini ya, bulan Mei ya, tanggal 24 itu berarti sudah tua. Baik Bapak Ibu, kemudian apa? Pengampunan dosa-dosa. Fala yazal jalla jalaluhu yaf'alu bihi dzalika fi kulli dzambin hatta yaqra' jami'a ma fi kitabih minaz dzunub. Fa idza ata ala akhiril kitab wajada fihi abdi hadhihi sayi'atuka qad ghafartuha laka. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti-henti menghisab, menghitung dosa-dosanya Bapak Ibu, sampai orang ini membaca semua catatannya atas dosa-dosanya itu. Fa idza ata ala akhiril kitab, ketika hamba ini sampai di ujung kitabnya, misalnya segini catatan amalnya, dibaca satu-satu dari depan, dari umur 9 tahun dia baca. Umur 9 tahun dia baca sampai umur 70 tahun. Di belakangnya ada tulisannya begini. Abdi hadhihi sayi'atuka, wahai hambaku, semua catatan itu segini banyak itu adalah kejelekanmu. Qad ghafartuha laka, dan aku sudah memaafkan atas dirimu. Fa inda dzalika yabyaddu wujuhahu wa tahsinu basyaratuhu wa yadhab anul khazan wal haman wal jaza. Pada saat dia mendengarkan Allah sudah memaafkan dosa-dosanya itu, maka wajahnya jadi putih. Wa tahsinu basyaratuhu, wajahnya gembira. Wa yadhab anul khazan, hilanglah kesedihan. Wal humum, dan kepanikan dan ketakutan. Kenapa? Karena Allah sudah memaafkan. Makanya Bapak Ibu ini kalau mau minta maaf sama Allah itu pakai bahasa Indonesia aja itu lebih bagus Bapak Ibu. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Diulangilah 3 kali Bapak Ibu ya. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Maafkan kesalahan-kesalahan saya. Maafkan ketidaktahuan saya.
maafkan kesengajaan saya. Kan bisa begitu ya cara menguraikan kalimat lah. Kalau nggak bisa menguraikan kalimat, ya cukup aja maafkan saya. Dibaca aja itu 1000 kali, insya Allah dimaafkan Bapak Ibu. Tolong maafkan saya. Udah dibaca aja sebanyak mungkin. Dan Allah akan memaafkan Bapak Ibu. Seperti yang kemarin Bapak Ibu baca waktu puasa itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca aja sebanyak-banyaknya. Itu kalau Bapak Ibu lagi nggak sholat. Kalau Bapak Ibu sudah sholat, nggak perlu baca doa itu kan. Karena ketika Bapak Ibu sholat ketika sedang i'tikaf itu, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan, Lailatul Qadar. Itu grade nomor satunya itu yang lagi sholat malam. Lagi sholat malam. Makanya sholat malamnya dikerjakan pada waktu itu. Summa yaqulullahu azza wa jalla aklib kitabaka. Coba kamu buka kitabmu. Faqra hasanatuka. Maka bacalah kebaikanmu. Ini dosa, dibuka lagi kebaikannya. Fayuqallibu al-abdu kitabahu fayaqra hasanatuhu. Maka ia membuka kitabnya dan ia membaca kebaikannya. Kullama marra ala hasanatin isdada qalbuhu farhan wa surura. Ketika dia membaca satu kebaikannya hamba ini, isdada qalbuhu farhan wa surura. Maka bertambahlah kebahagiaan dan kesenangannya hamba ini. Maka penting kalimatnya begini, kalau Bapak Ibu bisa amal soleh, alhamdulillah. Suami bisa senyum sama istri, alhamdulillah. Pasti istrinya nanya, kenapa Papa alhamdulillah? Ya alhamdulillah saya ngeliatin mama masih seneng. Dan itu bagus. Daripada ngeliatin istrinya sudah nggak seneng, repot kan Pak Ibu. Alhamdulillah ngeliatin mama masih bisa senyum. Kenapa kok alhamdulillah? Ya karena masih bisa senyum daripada manyun. Sekecil apapun Bapak Ibu. Kalau itu hasanah, Bapak Ibu berterima kasihlah sama Allah. Kenapa? Karena hasanah-hasanah itu tidak akan pernah bisa terwujud dan terlaksana oleh Bapak Ibu kecuali atas bimbingan, pendampingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka mari kita ucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu habis sholat subuh bisa duduk di masjid ini. Alhamdulillah. Itu nikmat Bapak Ibu. Yang pulang bagaimana? Ya alhamdulillah juga. Mungkin yang pulang tuh banyak urusan. Ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Waktunya memang sudah habis. Ya harus pergi. Ya alhamdulillah. Jadi apapun jenis kebaikannya, biar menambah kebahagiaannya Bapak Ibu, jangan sampai tidak memuji nama Allah kalau ada hasanah-hasanah itu. Jadi farhan wa surura ini kan karakteristiknya lebaran Bapak Ibu. Orang lebaran itu kan 5 aja kata Nabi. Lebaran itu kata Nabi apa? Yauma tu'min wa syurbin wa farhin wa sururin wa falahin. Kalau lebaran itu Bapak Ibu wajib makan, minum, ketawa, guyu, seneng. Udah itu wajib tuh Bapak Ibu. Kalau lebaran jangan malah kesel apalagi marah. Lebaran kok ngambek lah, iya katanya. Ada orang lebaran nggak makan malahan puasa, ya nggak boleh kan puasa gitu loh. Makan aja. Bapak Ibu lebaran kalau ngumpul-ngumpul itu ya esensinya kan besar ya. Jadi biar nggak ada gap antara yayasan, misalnya yayasan ya, yayasan DKM itu harusnya ada acara ngumpul makan bareng itu. Yayasan DKM lengkap dengan bagan organisasi lebaran bareng. Makan aja bareng ambil ketawa-ketawa. Insya Allah ngurusin masjid sebegini itu gampang Bapak Ibu. Kayak Pak Prabowo ngajak menterinya itu, dikit-dikit menteri diundang ke Hambalang. Nyatanya beres negara Bapak Ibu. Selesai juga sampai hari ini walaupun lengkap dengan hiruk pikuknya. Sebagai bentuk hemat energi, kalau masak sudah matang gasnya tolong dimatikan. Nah, gitu doang itu. Selesai nyatanya. Itu aja gajinya 300 juta kok Bapak Ibu. Padahal saya juga bisa ngomong gitu ya. Oh, lebaran itu begitu gitu loh. Jangan sampai lebaran itu kok nggak makan, nggak minum bareng gitu. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang datang ke rumah Bapak Ibu, tolong dikasih makan, tolong dikasih minum, tolong diajak ketawa, tolong diajak guyu. Jadi jangan lebaran kok cerita politik. Wah ilaha illallah. Lebaran cerita politik nggak nyambung. Kalau lebaran itu cerita makan.
Lebaran itu cerita guyu, gitu, cerita ketawa gitu. Yang Lebaran kok cerita yang aneh-aneh. Udah cerita yang enak-enak aja. Makan, minum, masak apa, Bapak Ibu gitu. Karena ini kalimatnya Lebaran kan farhan wa surura wasdada bayadan wa hasanan wa nura. Dan bertambahlah wajahnya putih, tambah kebaikannya, tambah cahayanya, summa yu'ta bitajin min nurin. Kemudian Bapak Ibu akan dikasih mahkota yang dari cahaya taruh di atas kepalanya. Karena banyak amal solehnya itu, Bapak. Nah, yang punya anak, cucu, mantu hafal Quran kan nanti bisa ngasih syafaat tuh, Bapak ya. Ada kemuliaannya. Fayudau ala ra'sihi. Nah kan, maka diletakkanlah itu mahkota di atas kepalanya. Oh, ini amal solehnya orang ini. Lau akhraja dzalikal taj ila dunya, kalau misalnya mahkota ini dikeluarkan ke dunia, lakasafa nuruhu du'u syamsi wal qamari. Niscaya dunia ini akan bercahaya seperti cahayanya matahari dan rembulan. Jadi kalau Bapak Ibu yang kebaikannya sudah sampai ke seluruh dunia dikenal, nah itulah amal soleh. Maka Bapak Ibu yang suka nulis, ya apa ya, akademik lah ya, kan bukunya di seluruh dunia bisa diupload itu kan amal soleh, Bapak Ibu. Semua orang tahu orang ini nulis apa-apa, itu namanya yudiu kasyamsi wal qamari. Jadi cahaya kesalihannya, hasanahnya itu sampai ke seluruh dunia seperti matahari dan rembulan. Jadi kalau kita masih mainnya di lokal, apalagi di dalam rumah aja istrinya belum ngomong baik, wah itu masalah tuh. Gimana istrinya, Bu? Aduh, suami saya mah ngomel mulu, misalnya begitu ya. Aduh, suami saya mah, aduh, misalnya begitu ya. Ya Bapak Ibu wajib introspeksi itu. Makanya rajin-rajinlah bapak-bapak nanya sama istrinya. Pertanyaannya yang gampang aja, jangan susah-susah. Selama ini saya mendampingi Anda sebagai suami, bagaimana gitu. Kalau jawabannya sudah melampaui ekspektasi, tidak ada celah cacatnya, berarti keren. Tapi kalau masih ya sudah bagus sih, kalau ada sihnya itu berarti banyak masalah. Gitu? Kalau masih ada sihnya itu berarti banyak masalah. Gitu, Pak. Bagus sih. Loh, kalau bagus nggak usah pakai sih. Sih itu kan tanda kecewa itu kan. Mendingan diomongin aja gitu ya. Nah, semoga Bapak Ibu setelah mendengarkan nasihat ini kembali tersadarkan ya bahwa pertanyaan yang disampaikan oleh Allah mengenai amal solehnya Bapak Ibu itu detail banget gitu ya. Ya tempat, ya jam, ya detiknya, ya menitnya, duduknya, cara ngomongnya. Wah, itu semuanya itu ditanya nanti itu. Maka nanti pertanyaan yang paling menarik, kenapa kamu kalau duduk di Janji Jiwa, Starbucks, ya toh, kopi kenangan, 1000 jiwa bayi Janji Jiwa, kok kuat dari jam 8 sampai jam 12? Tapi kalau duduk di masjid, kenapa kok cuma setengah jam aja sudah angop mulu, misalnya gitu, misalnya pertanyaan. Apa bedanya? Ya yang pasti di kafe enak. Apa enaknya di kafe? Satu, kamu bayar. Itu pasti bayar kalau di kafe itu. Yang nomor dua, memang tempatnya mungkin nggak semuanya baik gitu ya. Ya ada yang seger-seger, ada yang menyegarkan mata, apalah gitu ya. Terus ada live musiknya misalnya gitu ya. Emang kalau di rumah Allah nggak ada. Rumah Allah kan untuk kehening, untuk apa gitu ya. Itu nanti ditanya. Maka biar dibalik suasananya, betah duduk di masjid, mengalahkan kafe. Tolong masjidnya dibikin kayak kafe. Ya toh? Dibikin kayak kafe. Caranya bagaimana? Ya kalau datang dipersilahkan. Setelah dipersilahkan ditanya, mau baca Al-Quran, mau zikir apa, atau mau ngapain, itu kan perlu itu. Ini sesuai dengan harga ya Pak, masuk. Biar nanti orang jadi nyaman gitu ya. Ya pemandangannya yang enak kan gitu ya, suasananya yang enak gitu. Ya maaf Bapak Ibu, saya ini kalau di Depok gitu ya,
asal habis budrek dari pagi ngeliatin laptop dia. Itu kan kami memang sering duduk gitu ya. Entah di lapangan Spiritnya, depan rektorat, atau pergi keluar ke kafe di Depok. Itu kan banyak kafe Bapak Ibu, rame-rame semua itu kafe dengan harga yang minimalis Bapak Ibu ya, karena kampus gitu ya. Itu kadang-kadang saya suka mikirnya tuh begitu, kenapa sih orang kalau duduk di kafe kok betah gitu ya. Baik, kalau di masjid kok kayak nggak pada betah. Tadi malam saya sama istri saya tuh gaya pengen ngajak ngafe, muter Perumnas, agak nemu-nemu, bukan nggak ada yang enak, karena kamu tidak pernah duduk di kafe. Jadi bingung nyari tempat kan. Akhirnya makan wedang ronde aja Bapak Ibu. Wedang ronde, kita makan berdua, ya setengah jam kami ngobrol tentang persiapan Walimatus Safar lah apa gitu. Udah pulang. Ya karena istri saya mungkin seumur-umur belum pernah pergi ke kafe kan gitu. Alhamdulillah. Kalau kita kan sering pergi ke kafe. Tapi ya jangan lama-lama. Yang penting sholat wajib tidak terganggu kan gitu ya. Kalau misalnya malam ya qiyamul lail tidak telat kan gitu saja Bapak Ibu. Masih diperbolehkan lah itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu akhir ngaji kita. Bapak Ibu hari ini dapat ilmu tentang pertanyaan di hadapan Allah. Serapi, sedetail, maka Bapak Ibu harus mempersiapkan itu. Yang nomor 2, bahwa dosa Bapak Ibu itu sebenarnya sudah dinampakkan waktu di dunia. Artinya Allah itu mengingatkan sama Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu itu punya dosa banyak gitu. Itu sudah diingatkan oleh Allah. Cuman ada yang nekat, diingatkan tapi nggak mau, diingatkan tapi nggak peduli, diingatkan tapi masa bodoh. Akhirnya dia terus berbuat dosa. Gitu. Yang nomor 3, kalau kebaikan Bapak Ibu, kebaikan itu Bapak Ibu akan dilipat gandakan di hadapan Allah. Sekecil apapun itu hasanat akan menyenangkan Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian yang nomor 4 Bapak Ibu, pengampunan Allah. Kesalahannya Bapak Ibu di hadapan Allah itu pasti dimaafkan kalau Bapak Ibu mau mengakuinya. Dan kalau Bapak Ibu sudah mau mengakui, maka wajahnya Bapak Ibu akan ceria, putih, bersih, seperti kita habis Ramadan, seperti kita pulang dari haji, seperti kita keluar dari sholat berjamaah. Tolong wajahnya diputih-putihin lah Bapak Ibu. Jangan keluar dari masjid kok asem, gelap, emosi, apalah gitu. Keluar dari masjid itu yang sempringah. Kenapa ya? Karena keluar dari masjid. Ya syukur Bapak Ibu setiap habis kelas subuh itu keluar dari masjid itu foto dulu. Itu kan sekarang rukun ibadah itu ya. Asal habis ibadah foto, itu foto kayaknya ibadah untuk mengekspresikan bahwa dia itu ceria gitu loh. Ini masa orang habis ibadah suruk, pahalanya lebih baik daripada haji sama umroh misalnya itu, bahkan sama atau setara gitu. Harusnya dia bahagia dulu. Nah habis bahagia keluar amal solehnya gitu dong. Jadi itu berlanjut ya. Kemudian kalau Bapak Ibu membaca kitabnya, jadi kalau sudah baca kejelekannya segini banyak kejelekan, Bapak Ibu disuruh membaca kebaikannya, amal solehnya dibaca. Setelah dibaca itu amal solehnya, maka Bapak Ibu semakin tambah ceria, semakin tambah bersih, semakin tambah baik. Jadi amal soleh yang dikerjakan itu wajib disyukuri. Kenapa? Karena itu adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu sebagai pembukaan ngaji kita. Sampai ketemu di bulan berikutnya. Semoga masih bisa ketemu ngaji. Saya tidak tahu ya. Kita ngaji itu kan Sabtu kedua ya. Mei tanggal berapa ini? Mei, Sabtu kedua Mei. Oh insya Allah kita masih bisa ngaji tanggal 9 ya. Saya berangkat hari Senin. Insya Allah masih bisa ngaji di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.